Teman-teman bisa sudah memulai untuk menuliskan pertanyaannya di chat Zoom sambil kita mendengarkan dulu paparan dari paparan yang kedua dari narasumber kedua, yaitu Bapak Haris MPD tentang sumber informasi digital. Baik, pada Bapak Haris Ratno untuk menyampaikan paparannya, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Moderator. Apakah suara saya bisa ditangkap dengan baik? Terdengar nggak suara saya? Nggih, sampun. Di pojokan juga terdengar nggak di pojokan nggih? Bisa, sip. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, Pak, suwun, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang sama kita hormati Kepala Perpustakaan Ibu Dr. Hajah Irma Soraya MPD, Ibu Sekretaris sekaligus merangkap moderator Ibu Umi Rodiah SAG SS MBUM, rekan atau partner saya pagi hari ini Bapak Abdul Nasir SPD yang dengan lugas dan sangat jelas sekali memaparkan tentang apa itu buku-buku, kemudian bagaimana dan apa saja yang ada di buku-buku. Tentu ini akan sangat bermanfaat sekali, dan tak lupa para karyawan, pustakawan, Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, dan juga teman-teman sekalian pemustaka yang belum sekalipun pernah masuk di perpustakaan, yang mudah-mudahan hari ini mendapatkan pencerahan dari acara mengenal lebih dekat buku UINSA dan sumber informasi digital ini. Alhamdulillah, saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan adik-adik sekalian. Tentu kenal dengan orang baru akan mendapatkan pengalaman baru, kemudian juga mendapatkan kesan yang baru. Untuk itu ada pantun buat adik-adik sekalian. Bunga melati harum semerbak mewangi bermekaran di pagi hari. Sungguh senang rasanya hati ini bisa bertemu teman-teman di sini. Pengen sehat, goes nggawe sepeda pancal. Ben gak kudet, yo ikut literasi informasi digital. Kurang lebih seperti itulah. Itu barangkali awalan kata ucapan perkenalan, guys. Sebetulnya perkenalan tadi itu nggak dikenalkan sama moderator. Jadi nama saya itu Haris Supriyatno, pustakawan muda. Saya berstatus pustakawan muda yang hari ini, atau mungkin kalau hari ini berarti Januari itu, kurang lebih di perpustakaan bekerja itu sudah 18 tahun 3 bulan. Jadi saya hari ini barangkali tidak memberikan materi apa-apa, hanya sekedar bercerita saja. Karena saking lamanya di perpustakaan. Kan bisa jadi barangkali teman-teman yang hadir hari ini, saya sudah di perpustakaan, sudah bekerja, itu masih ada yang belum sunat, atau mungkin masih umur berapa ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, karena memang 18 tahun 3 bulan itu kan waktu yang sangat lama. Saya hari ini hanya ingin melengkapi apa yang disampaikan oleh Hasil tadi, bahwasanya memang sumber informasi digital ini kan memang sangat dibutuhkan. Kenapa? Yang pertama, karena ketika perpustakaan sudah tidak mengadakan atau tidak melakukan layanan kunjung langsung, sebetulnya beberapa kali kita sudah mengadakan, cuma karena evaluasi dari internal maupun dari pihak rektorat, akhirnya memang keputusan yang terbaik adalah untuk saat ini layanan yang paling bagus atau layanan yang paling memang benar-benar aman untuk kita semuanya adalah layanan daring. Untuk itu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, ada beberapa barangkali stimulasi untuk teman-teman atau adik-adik pustakawan yang seperti saya sampaikan tadi belum pernah sekalipun barangkali ya masuk di perpustakaan. Jadi memang banyak hal yang perlu dikenalkan. Ini adalah salah satu bentuk kegelisahan kita juga. Sebenarnya kalau tidak ada layanan kunjung juga bukan hanya teman-teman adik-adik sekalian yang gelisah, kita juga gelisah karena rindu dengan suasana perpustakaan yang ramai dan riuh. Kemudian sekali-kali juga membentak-bentak adik-adik, itu kan luar biasa suasana yang membuat kita kangen juga sebetulnya. Untuk itu barangkali ada beberapa sumber informasi digital yang ingin saya bagi. Saya hanya sharing saja nanti. Sharing bahwasanya memang di internet itu sangat melimpah sekali ya. Kenapa kita harus mengambil sumber informasi digital? Yang pertama itu memang ini ada sedikit
materi dari saya barangkali ini adalah hanya sekedar stimulasi atau membuat beberapa motivator bagi kita bahwa di era pandemi ini kita tidak boleh berputus asa karena memang sumber informasi itu tidak harus konvensional datang di perpustakaan. Kita duduk, kemudian kita menggunakan kecanggihan TI yang ada sekarang itu sudah sangat luar biasa. Kalau hanya ya, saya mau mengatakan memang hanya untuk memenuhi kebutuhan sumber informasi untuk kebutuhan akademik. Saya mengatakan hanya karena memang hanya dibutuhkan kreativitas dan ketelatenan saja untuk mendapatkan itu semua. Ini saya mencoba berbagi sedikit materi yang sudah saya tekan. Oke, jadi judulnya sesuai dengan apa yang ada di poster, meskipun nanti isinya juga ada yang sesuai, ada yang tidak. Tapi yang pasti yang utama adalah judulnya harus sesuai dulu. Oke, dari sekalian, jadi untuk apa kita kuliah? Barangkali itu adalah pertanyaan pertama yang harus dijawab oleh adik-adik saat ini ya, sebagai mahasiswa baru, kemudian sebagai pemustaka yang belum pernah masuk di perpustakaan. Karena memang kuliah ini kan tidak akan lepas dari dunia akademik. Ada macam-macam nanti yang akan kita temui, perkuliahan di kelas, kemudian ada juga tugas-tugas yang harus kita selesaikan, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Oke. Saya harus akui bahwasanya kuliah 100% atau barangkali kesemuan dari kita, kuliah itu adalah orientasinya adalah ijazah. Ijazah, itu pasti. Meskipun ada beberapa mahasiswa itu ketika kuliah ketemu jodoh, kemudian sudah tidak melanjutkan ya, ada sih beberapa kasus ya karena memang sudah ketemu dengan jodohnya, kemudian sepertinya dunia sudah tertutup dan sudah tidak membutuhkan lagi hanya dirimu yang ada di hatiku, ya memang itu adalah kasus meskipun hanya sedikit. Oke, yang pertama adalah ijazah. Yang kedua tentu saja kita berorientasi selain ijazah juga akan mendapatkan ilmu. Ini juga semakin sedikit, tidak semuanya berorientasi pada ilmu. Dan sedikit dari 100% itu adalah pengakuan atau penghargaan. Artinya ketika kita memilih sebuah pilihan untuk kuliah di prodi atau mungkin fakultas tertentu, itu kita juga butuh pengakuan akan pilihan akademik yang kita pilih. Jadi ketika katakanlah saya memang SAG ya, tapi ketika itu tahun 2001 September, itu tarbiyah itu masih, semuanya bukan tarbiyah, keseluruhan dulu UIN itu kan namanya IAIN Sunan Ampel, itu semuanya ijazahnya SAG. Jadi Usuluddin, kemudian dulu masih yang agama ya, jurusan agama, Usuluddin dan macam-macam itu kan masih ijazahnya sama SAG, tapi saya tarbiyah. Jadi saya harus mempertanggungjawabkan keilmuan yang saya pilih, ketarbiyahan saya. Makanya saya bikin skripsi macam-macam itu. Itu hari ini motivasi kita, barangkali fokus kita ikut kegiatan ini adalah yang ketiga tadi, penghargaan atau mungkin pengakuan bahwasanya kita ini memilih prodi dan jurusan kita ini memang sudah sesuai dengan passion kita, dan kita bisa mempertanggungjawabkan dengan cara pemenuhan tugas-tugas akademik kuliah dengan katakanlah sumber referensi yang memang benar-benar yang bisa dipertanggungjawabkan. Macam tugas akademik kuliah itu apa saja? Yang pertama adalah makalah. Nah, barangkali ini hari-hari ini yang menjadi pikiran adik sekalian, kita bikin makalah itu seperti apa? Makalah yang kalau hanya sekedar bikin makalah sih bisa ya, yang penting ada pendahuluan, kemudian pembahasan, kemudian pendahuluan, permasalahan, pembahasan, kemudian mungkin kesimpulan gitu saja. Tapi apakah isinya itu adalah sesuai yang kita inginkan? Barangkali itu yang akan menjadi kegelisahan kita masing-masing. Oke, yang kedua adalah tugas akhir. Tugas akhir ini kalau S1 barangkali itu ya skripsi, S2 ya mungkin tesis, S3 ya disertasi, kurang lebih seperti itu. Ada beberapa dosen ada kalanya mengajak kita untuk kolaborasi ya, bikin artikel di jurnal. Beberapa ada yang mewajibkan sebelum lulus harus tugas akhirnya itu dibikin artikel dan dimasukkan ke jurnal tertentu, ada juga. Oke, kita masuk di tema kita, yakni literasi informasi digital. Oke ya.
Barangkali yang pertama kali harus dipahami adalah apa itu literasi informasi digital. Secara sederhana, literasi itu sebetulnya adalah membaca dan menulis. Kita mengenal huruf dan bisa membunyikannya. Begitu saja, secara sederhana. Tapi di era ini, literasi informasi tidak hanya bisa membaca dan menulis, tapi juga bagaimana cara kita untuk mencari, mengakses, kemudian mendapatkan, dan juga memanfaatkan informasi digital itu untuk kebutuhan akademik kita. Kalau mencari biasanya kita harus, kalau konvensional dulu kita biasanya pakai katalog ya, macam-macam lah katalog, ada yang masih manual. Kalau di perpustakaan ada sekalian itu kan masih manual barangkali ya, ada sebagian barangkali sudah otomasi atau sudah komputerisasi pakai komputer, jadi carinya sudah pakai komputer, kayak di Google. Kalau Google itu kan kita searching sesuatu itu ya kayak kurang lebih seperti itu, kita mencari misalkan Sriwijaya R apa gitu ya, itu nanti akan muncul. Sama dengan seperti itu. Tapi tidak hanya sebatas itu, kita juga harus bisa mendapatkannya. Kalau konvensional, oh ini ada di rak ini, oh ini ada di ruangan, misalkan begitu. Kita harus bisa mendapatkannya. Termasuk juga harus bisa memanfaatkan. Jadi informasi ini kebutuhannya untuk apa? Jadi kalau di era digital ya kita harus bisa mengakses. Oh kita carinya di kubu saja, kita carinya kita carinya di mana saja. Cari. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita harus banyak-banyak. Itu kalau digital memanfaatkannya otomatis harus, kalau kita memanfaatkan minimal kita harus harus membaca, kemudian kalau dulu itu provinsi di Indonesia ada yang terbaru sekian, jangan asal kita download kemudian itu ternyata file lama, kemudian kita manfaatkan nantinya akhirnya kurang lebih seperti itu literasi informasi. Jadi kita bisa mencarinya, kemudian bisa mendownload, kemudian juga bisa memanfaatkan. Oke, kenapa harus informasi digital? Ini 3M ya, meraba, melihat, dan maksudnya. Kenapa harus informasi digital? Karena memang melimpah, sangat melimpah. Kita misalkan hari ini yang tidak ada hubungannya dengan akademik misalkan gitu ya, kita mencari misalkan AC Milan dengan Napoli berapa, kita hanya butuh misalkan kalau kita langsung sih bisa langsung ke Sport Detik gitu ya. Kalau tidak tahu kita bisa searching langsung di Google AC Milan Napoli, sudah tahu. Sangat melimpah, sangat melimpah. Begitupun untuk yang pemenuhan kebutuhan akademik. Hampir di setiap perguruan tinggi itu kita sudah memiliki yang namanya koleksi digital. Kalau di perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya itu ada namanya domain digilib.uin.sby.ac.id. Itu kan biasa itu. Jadi itu isinya artikel-artikel dosen teman-teman sekalian yang ada di media massa, ada di e-jurnal baik yang sudah online maupun yang masih offline, masih cetak konvensional itu. Kemudian ada juga buku-buku silabus. Jadi kalau misalkan pengantar studi Islam, kemudian filsafat ilmu macam-macam itu insya Allah ada lah di situ. Jadi kalau misalkan dosen ini mengajar ini, itu biasanya memang ada dulu itu satu dosen menulis satu buku di silabus, bisa nanti dimanfaatkan atau kita mencari kemudian mendownload full text-nya di digilib.uin.sby.ac.id. Kemudian mudah, memang mudah. Digilib itu tidak perlu registrasi, kalau hanya sekedar akses dan akses baca kemudian download itu tidak perlu registrasi, sangat mudah, sangat mudah. Dan juga murah. Murah karena memang tidak harus berlangganan, tidak harus membayar sekian rupiah. Dia ini hanya, ya tentu saja memang butuh jaringan internet ya. Tapi sekarang ini sangat murah sekali. Dengan 5.000, teman-teman sekalian sudah bisa mengakses internet, bisa download sebanyak-banyaknya, dan sudah berfasilitas. 5.000 itu sudah dapat fasilitas teh hangat, gorengan 2 sama kerupuk 1. Itu di warkop. Jadi sangat murah sekali. Oke, tantangannya ya tentu saja budaya membaca kita ini masih rendah memang. Jadi kita ini lebih senang membaca WA status, Facebook status atau Instagram daripada membaca buku-buku online, jurnal online dan semacamnya itu. Kemudian sosialisasi atau promosi. Mudah-mudahan hari ini kita sudah satu langkah lebih maju
karena hari ini sudah mulai dipromosikan yang namanya buku INSA, kemudian nanti kita akan membicarakan tentang koleksi digital, e-jurnal, e-book, dan juga proceeding yang semuanya dalam format atau dalam bentuk elektronik. Gitu ya. Kemudian tentu saja ini yang kita harapkan jadi kreativitas. Kita tidak akan berhenti di hari ini ketika nanti ada beberapa tadi yang disampaikan Pak Nasir tentang buku INSA, langsung saja jadi kreasi teman-teman harus langsung bagaimana registrasinya seperti apa. Kalau memang masih belum paham, silakan nanti ditanyakan, mumpung masih ada waktu. Termasuk juga hari ini barangkali beberapa link tentang e-book, e-jurnal, kemudian institutional repository, dan juga e-proceeding akan saya bagikan. Tapi di luar yang saya bagikan itu tentu masih sangat banyak sekali. Dan itu membutuhkan kreativitas dari teman-teman sekalian. Oke, kita masuk di sumber informasi digital. Hari ini yang ingin saya bagi, tentu ini yang free access dan bisa di-download full text-nya. Jadi tidak perlu membayar, tidak perlu registrasi, kita hanya buka, kemudian search engine-nya kita manfaatkan, kemudian kita menemukan koleksi yang kita inginkan, kita baca. Kalau misalkan kita baca abstraknya, barangkali biasanya sih yang ditampilkan sementara abstraknya, kalau memang cocok, itu bisa kita download full text-nya. Oke. Ini adalah Google Scholar. Jadi teman-teman sekalian, barangkali yang perlu saya ingatkan, mungkin menegaskan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, bahwasanya semua yang kita tulis ini memang harus dipertanggungjawabkan. Oke, kalau bikin makalah atau tugas akademik, saya setuju memang teman-teman mengakses WordPress, Blogspot, setuju. Tapi itu sifatnya hanya sekedar wawasan atau mungkin penambahan pengetahuan. Oh, ini toh maksudnya. Kadang-kadang kita ini membaca sesuatu itu masih bingung biasanya. Nah, bagaimana menjelaskannya? Silakan membaca Blogspot, WordPress. Itu hanya sekedar wawasan atau pengetahuan. Jangan dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi. Minimal kalau memang ingin dijadikan bahan rujukan untuk makalah atau mungkin yang lainnya yang itu bersifat intelektual akademik, ilmiah, itu minimal pakai Google Scholar. Jangan pakai Google. Scholar.google.com. Jadi biasanya Google cendekia, itu minimal seperti itu. Isinya sebenarnya Google itu ya di sana itu ada e-book, e-jurnal, proceeding, macam-macam lah. Karya-karya yang bersifat lebih ilmiah daripada hanya sekedar Google. Gitu. Kemudian nanti akan kita praktekkan juga beberapa link jurnal, e-jurnal, elektronik jurnal. Di UIN Surabaya ini ada puluhan lah, hampir 50 kalau nggak salah ya, nanti bisa dihitung sendiri lah. Banyak, pokoknya 40 sekian lah, saya hitung kemarin itu 40 sekian, 47 atau 48 ya. Itu jurnal yang ada di bawah naungan UIN SBY, dan itu semuanya full text. Bisa dibaca, bisa di-download full text. Kemudian ada Moraref, kemudian ada Garuda, kemudian ada DOAJ. Ini bahasa Inggris ya kalau DOAJ ya. Oke. Ini untuk e-booknya. E-booknya ini Google juga menyediakan e-book sebetulnya. Cuma dia ini hanya bisa dibaca secara virtual. Bisa kita simpan secara virtual. Jadi kita kalau baca harus mengakses Google Book-nya, tidak langsung ke internal kita. Download langsung ke internal tidak. Jadi kita hanya secara virtual saja menyimpannya. Kalau DOA Book ini full text, pdfdrive.com juga full text e-book, termasuk z-lib.org. Nanti kita praktekkan ya satu-satu ya. Kemudian ada juga institutional repository. Ini ada di gilib.uinsby.ac.id. Kemudian ada e-print, dan ini masing-masing perguruan tinggi ini mempunyai yang namanya repository. Repository itu kurang lebih mungkin lokal konten ya, karya-karya lokal perguruan tinggi, sivitas akademikanya. Jadi ada skripsi, ada tesis, kemudian kalau seperti saya menulis di beberapa jurnal itu kita masukkan di repository kita. Jadi itu hampir semuanya perguruan tinggi sudah memiliki ini. Dan salah satu menunya itu biasanya ada buku.
ada buku, ada e-booknya yang bisa kita download full text secara gratis tanpa harus registrasi. Itu teman-teman sekalian ya. Kemudian ada e-proceeding. UIN Sunan Ampel juga punya proceeding ini. Beberapa sudah, ini proceeding itu adalah hasil dari presentasi ketika ada conference atau seminar atau mungkin event-event. Oke, saya masuk di ini saja, langsung praktek. Masih ada waktu nggih, Bu Mir ya? 5 menit lagi, Mas. Jadi saya praktekkan di e-journal dulu ya. Oke, saya lagi share screen dulu. Oke. Coba kita e-journal.uinsby.ac.id. Oke. Agak lambat ya. Oke. Ini adalah tampilan home-nya dari e-journal.uinsby.ac.id. Barangkali beberapa teman-teman sudah ada yang pernah buka ini juga ya. Tapi saya yakin sebagian besar belum kayaknya. Oke. Jadi ini adalah tampilan dari e-journal.uinsby.ac.id. Nanti akan disesuaikan. Jadi saya yakin yang hadir hari ini tentu tidak hanya satu prodi atau satu fakultas. Ini kan macam-macam. Saya lihat dari daftar hadirnya kemarin atau daftar form Google Form-nya ini macam-macam ini. Hampir semua fakultas ada. Nah, itu tinggal menyesuaikan saja, menyesuaikan dengan keilmuan yang kita pilih. Bisa juga barangkali kalau misalkan memang itu multidisipliner keilmuan, bisa jadi mungkin tarbiyah juga mencari di teosofi juga boleh. Teosofi ini adalah Usuluddin ya, Usuluddin. Oke. Saya kebetulan seperti yang saya sampaikan tadi, saya adalah alumni dari Fakultas Tarbiyah waktu itu ya, Tarbiyah. Jadi saya lebih familiar. Kalau untuk contoh saya ambil katakanlah satu jurnal, contoh saja ya, contoh ya misalkan. Kita klik satu ya, oke. Ini adalah jurnalnya PAI, seperti ini. Biasanya saya langsung di archive. Archive ini adalah kumpulan dari semua file yang ada. Biasanya archive ini isinya adalah seperti ini. Ini adalah seri. Kalau secara konvensional itu bukunya. Jadi ada berapa kali terbit dia. Nah ini. Kalau untuk PAI, jurnal PAI ini ada volume 1 nomor 1 2013 sudah ada ini. Saya yakin sebelum ini juga ada barangkali, tapi masih versi belum OJS-nya. Masih versi cetaknya ya. Ini kebetulan mungkin yang sudah OJS atau mungkin yang di Alimedia. Oke, saya coba salah satu misalkan yang terbaru. Seperti ini. Oke. Ini contoh ya salah satu penelusuran seperti ini. Misalkan saya ambil salah satu contoh ini. Islam dan multikulturalisme. Oke, saya klik gitu aja. Diklik. Nah, ini ada sedikit tentang abstrak. Abstraknya kebetulan bahasa Inggris. Jadi saya tidak terlalu paham kalau bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris ya. Oke. Tapi kurang lebih kalau dilihat dari judul, ada kecenderungan, keilmuannya ke sini atau ke sana. Ada. Kalau memang misalkan, ini yang saya butuhkan, misalkan begitu ya. Oke ya, langsung kita download saja. Ini ada PDF bahasa Indonesia. Oke, kita coba. Klik. Oke. Ini agak lambat ini. Mungkin karena tanggal 14 itu kan tanggal maga ya, antara tanggal muda dan tanggal tua. Jadi suasana hati pemakai itu memang berpengaruh pada mesin elektronik. Barangkali memang suasana hati saya ini
antara tanggal muda dan tanggal tua sehingga berpengaruh pada komputer saya dan juga sinyal first media saya. Oke, tapi ini tetap jalan ya untuk proses downloadnya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya nanti. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalkan ada ini salah satu penulisnya ya, ada beberapa penulisnya. Nah, kalau kebetulan memang dosennya itu adalah penulisnya, misalkan memang, oh dosen saya ini Pak Nur Fitro misalkan begitu ya, ini malah bagus ini kalau di dia akan senang sekali. Dan kalau misalkan, coba nanti kalau misalkan yang jurusan PBI ya, kan itu diajar oleh Bu Irma ya, coba nanti cari artikel yang ditulis oleh Bu Irma dan nukil saja. Insya Allah Bu Irma akan langsung ngasih nilai A tanpa harus membaca, ya dibaca sekilas gitu saja. Tapi insya Allah akan di A karena memang tulisan beliau disitasi oleh Adalis Segala. Barangkali itu adalah trik-trik non akademik untuk mengkatrol nilai IP kita. Kurang lebih seperti itu ya. Seperti ini. Baca kalau memang oke, oh ini saya pengen nyimpen ini, tinggal di download aja. Download sudah masuk di internal kita, sudah langsung berpindah ke komputer kita. Seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itu contohnya untuk yang e-journal.unsb.ac.id. Sekali lagi adalah kreativitas dari teman-teman sekalian untuk mengeksplor ini. Ini tidak mungkin kalau kita kasih contoh semuanya ya, hanya satu saja itu tadi. Jadi tinggal diklik misalkan kayak Islamika seperti ini, ya diklik saja. Diklik, kemudian ini adalah current, ini yang terbaru. Biasanya saya langsung ke archive. Oke, seperti ini. Atau bisa juga ini ada fasilitas searching. Kita bisa search misalkan keilmuan atau mungkin subjek yang kita inginkan atau yang ingin kita baca atau ingin kita peroleh seperti itu. Dimanfaatkan saja searchingnya. Itu ya teman-teman sekalian. Ini yang e-journal.unsb.ac.id yang berisi kurang lebih 40 sekian jurnal. Ada satu situs domain morales.kemenag.go.id. Ini luar biasa ini. Ini luar biasa karena ya ini sudah tampil ya. Ini luar biasa ini. Karena ya ini biasa karena semua yang ada di morales.kemenag.go.id ini adalah PTKI. Nah, misalkan dia UCSO online jurnal sistem, jadi jurnalnya sudah di-online kan, itu akan diindeks oleh morales.kemenag.go.id dan akan ditampilkan di sini. Artikelnya ada sekian ribu, kan luar biasa banyak ini. Oke. Untuk penelusurannya bisa melalui ini artikel, bisa lewat jurnal. Kurang lebih seperti itu. Kita coba ya misalkan ya. Kita coba misalkan pendidikan karakter misalkan gitu ya, contoh saja ya. Oke, kita cari artikel tentang pendidikan karakter. Ini ketemu 660 hasil temuan tentang pendidikan karakter. Tapi sekali lagi bahwasanya ini adalah penelusuran secara mudah. Jadi di sini ada tahun diri, jadi adalah mulai tahun 1970 sampai 2021. Biasanya bahan-bahan referensi itu idealnya adalah 5 tahun ke belakang. Kalau misalkan sekarang ini 2021 ya kurang lebih 2016 lah. Oke. Coba kita 2016 ya, 5 tahun ke belakang. Ini ada 660 hasil temuan untuk keseluruhan. Misalkan kalau 2016 sampai 2021 ada 535. Oke, dengan karakter ini isu baru. Bisa diindikasikan dari kalau tadi itu secara keseluruhan itu ada 600, ini kita limitasi 5 tahun itu ternyata memang masih banyak juga. Dan ini tampilan untuk keseluruhan jurnal yang ada. Ini ada dari Nadwa, kemudian ada konseling, macam-macam ini. Ini seluruh Indonesia ini. Ini UIN Wali Songo,
Stisnu, Bengkulu, macam-macam. Jadi tinggal disesuaikan dengan barangkali spesifikasi subjek atau mungkin judul makalah yang diinginkan oleh teman-teman sekalian. Dan ini ada pendidikan karakter untuk membentuk pendidikan karakter. Kemudian ada membangun, kita satu ya, kita coba satu, kita cek. Ini kalau misalkan view original ini kita ke kualitasnya di satu ya, satu ke konseling. Kalau misalkan memang ingin langsung di-download ya di-download saja. Kalau komen ada di atas, memang ingin langsung di-download ya di-download saja. Ini kita konseling aslinya. Nah, ini ada konseling seperti ini. Tinggal di-download. Bisa juga kita akan mencari barangkali judul-judul lain tentang BK yang ada di konseling kayak gini. Sekali lagi kalau memang ingin secara detail mulai tahun berapa, archive-nya diklik. Ini ada tahun 2014. Oke. Begitu seterusnya untuk yang Morare. Termasuk Garuda, ristekbin.go.id juga seperti itu. Garuda ini kecenderungannya memang ristekbin.go.id. Ini kecenderungannya ke jurnal-jurnal yang sifatnya umum ya. Ini lebih menyeluruh. Kalau tadi sifatnya jurnal hanya di lingkungan ID ini PTKI, ristekbin.go.id ini adalah seluruh baik ini maupun perguruan tinggi PTKI selain perguruan tinggi umum lah. Prodi dan jurusannya juga tidak hanya yang identik dengan agama, ada juga yang eksak. Barangkali nanti bisa memanfaatkan ini. Misalkan corona sudah ada apa belum ya? Jadi coba juga sih. Misalkan corona gitu ya. Corona mobil ternyata ini. Gejala klinis coronavirus 2009 pada wanita hamil. Nah, ini sudah banyak ini coronavirus sudah banyak. So kita corona ini tapi memang tidak spesifik corona penyakit ya, mungkin coronavirus ini. Jadi kalau corona penyakit mungkin COVID gitu ya, COVID. Kalau lebih penyakit mungkin tambah banyak. 19 banyak juga corona. Nah, kita lanjut apa itu ya? Contoh seperti ini. Satu ya, contoh seperti ini. Garuda satu instek kita sama kelas. Jadi kita masuk. Waktunya Pak Hari. Oke, nanti terima kasih Bu. Ini adalah beberapa jurnal. Oke, nanti materinya akan saya share prinsipnya sama, akses baca dan itu dan sama. Saya kembalikan kepada ya. Terima kasih, luar biasa sekali pemaparan dari Bapak Hari Supriyatno MPDI. Kita kasih aplaus dulu.